Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum kita masuk ke video, aku mau kalian tahu bahwa video ini hanya untuk hiburan dan berbagi informasi. So, berbuat baiklah pada setiap orang, kapanpun dan dimanapun, terutama di kolom komentar. Jangan tunjukkan komen kebencian atau kata-kata yang menyakiti pada siapapun juga. Dan dalam setiap kasus, ambil positifnya, buang negatifnya. Nggak pakai lama, watch. Patrick Wayne Kearney dilahirkan pada tanggal 24 September 1939 di Los Angeles, California. Dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Patrick dibesarkan dari keluarga yang sangat normal dan berkecukupan. Namun meskipun dirinya merasakan kebahagiaan bersama keluarganya saat di sekolah, Kearney sering dibully teman-temannya karena dia mempunyai tubuh yang kecil, kurus, dan sakit-sakitan. Hal itu membuatnya trauma berkepanjangan hingga dia tumbuh dewasa. Saat dirinya sudah menginjak usia 10 tahun, dia telah memiliki fantasi untuk melenyapkan manusia. Menurut keluarganya, hal aneh ini dimulai saat Kearney berusia 13 tahun ketika diberi tugas oleh ayahnya untuk memburu seekor babi. Kearney tampak sangat senang dan sangat antusias. Setiap kali membunuh buruannya, dengan santainya Kearney akan menyembelihnya dan mengeluarkan usus hewan itu tanpa bantuan siapapun. Akibat sering ditindas teman-temannya, pada saat menginjak usia remaja, Kearney memutuskan untuk bergabung dengan Angkatan Udara dengan tujuan ingin menunjukkan pada teman-temannya bahwa dirinya tidak selemah yang mereka pikirkan. Pelatihan militer ini diikuti Kearney setelah jam pulang sekolah. Selama mengikuti pelatihan militer, dia bertemu dengan seorang pria yang bernama David Hill. Meskipun David sudah menikah, namun dia dan Kearney pun berhubungan jeruk makan jeruk. Setelah mereka berdua menyelesaikan pelatihan militer, mereka pindah ke California agar bisa tinggal bersama-sama dan membangun rumah tangga yang bahagia. Saat Kearney lulus dari sekolah, dia bekerja di sebuah perusahaan bernama Hughes Aircraft Company. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan sepasang suami-suami ini mulai mengalami pasang surut. Mereka sering bertengkar hanya karena hal-hal sepele. Setelah hubungan mereka berakhir, Hills kembali pulang ke rumah istrinya. Sementara itu, Kearney yang merasa galau karena ditinggalkan oleh pacar pertamanya itu, untuk melampiaskan amarahnya, dia pun kemudian mulai menjelajahi beberapa bar jeruk makan jeruk yang ada di Meksiko dan menghabiskan waktu selama berhari-hari di sana. Di sini, walaupun Kearney sering melakukan happy ending dengan pasangan yang berbeda setiap harinya, tetapi tujuan sebenarnya lebih gelap dari sekedar happy ending. Dia mulai memikirkan bagaimana caranya untuk menculik dan melenyapkan pria-pria itu. Korban pertamanya didapatkan pada tahun 1962. Saat itu, Kearney sedang mengendarai motornya dan bertemu dengan seorang pemuda Abigail yang ingin menumpang. Setelah pemuda yang tidak disebutkan identitasnya ini naik ke motornya, Kearney membawanya ke sebuah tempat terpencil. Di sini, Kearney melenyapkan pemuda itu dengan cara menembak bagian belakang telinganya, yang cara ini merupakan cara yang sama ketika dia sedang berburu babi. Setelah korbannya tewas, Kearney memperkaos jasad tersebut. Untuk menghilangkan jejak, Kearney memasukkan jasad itu ke dalam sebuah plastik besar dan membuangnya di pinggir jalan raya California. Korban kedua juga seorang Abigail yang merupakan sepupu dari korban pertamanya. Pada saat bersama Kearney, korban pertama sempat menghubungi sepupunya dan mengatakan jika dia menumpang motor seseorang.
Ketika korban pertama menghilang, sepupunya berusaha mencari keberadaan Kearney. Namun saat dia mendatangi rumah Kearney yang berpura-pura akan menunjukkan di mana sepupunya berada, membawa Abigail itu ke lokasi terpencil yang di sanalah Kearney melenyapkannya dan meninggalkan jasadnya begitu saja. Masih di tahun yang sama, dia kembali mendapatkan korban ketiga, seorang Abigail bernama Mike yang sedang berjalan di sekitar gurun California. Kali ini, tanpa berkenalan seperti sebelumnya, secara random Kearney menembak bagian kuping Mike hingga dia tewas dan memasukkan jasadnya ke dalam bagasi mobil. Seperti sebelumnya, Kearney akan memperkaos sebelum membuang jasad tersebut di pinggir jalan. Di tahun berikutnya, David Hill yang telah bercerai dengan istrinya mengajak Kearney untuk kembali rujuk. Dengan senang hati, Kearney yang telah memaafkannya memutuskan untuk kembali tinggal bersama di sebuah rumah sederhana di daerah Culver City, California. Meskipun sudah kembali bersama, Kearney masih tetap aktif untuk mencari korbannya. Pada tahun 1962, Hills mengajak Kearney untuk berkunjung ke rumah temannya yang bernama George di Tijuana, Meksiko. Sesampainya di sana, pada malam hari di saat George tertidur pulas, Kearney menyelinap masuk ke dalam kamarnya dan menembaknya di bagian kepala. Kearney membawa jasad pria itu ke dalam kamar mandi untuk kemudian diperkaos serta memisah-misahkan tubuhnya. Sebelum menguburnya di halaman belakang rumah, Kearney mengeluarkan peluru yang ada di kepala George. Semuanya dilakukan tanpa sepengetahuan Hills. Sejak terjadinya kasus George, Kearney mulai semakin produktif untuk mencari pria-pria yang dia temui di jalan raya atau di klub jeruk makan jeruk. Setiap 1 bulan sekali, Kearney akan melenyapkan korban secara random yang ditemuinya ketika sedang berkendara di malam hari. Hampir dari semua korbannya memiliki kemiripan usia dengan orang-orang yang dulu membulinya, yaitu sekitar 15 hingga 20 tahun. Walaupun kebanyakan dia memangsa para pemuda, namun dia mengaku pernah melenyapkan beberapa orang bocil. Korban termudanya seorang bocil bernama Ronald Dan Smith. Ronald dinyatakan menghilang oleh keluarganya pada tanggal 24 Agustus 1974. Jasadnya ditemukan di Riverside County pada tanggal 12 Oktober 1974. Korban yang pada akhirnya berujung pada penangkapan Kearney adalah seorang pemuda bernama John LeMay. Di tanggal 13 Maret 1977 pada jam 17.30, LeMay memberitahu tetangganya bahwa dia akan pergi ke rumah teman gymnya yang bernama Dave di daerah Redondo Beach. Dave sendiri merupakan nama panggilan dari David Hills. Di tanggal 16 Maret sesampainya di sana, David tidak berada di rumah. Namun Kearney yang sedang menonton TV menawarkan LeMay untuk menunggu di dalam. Di saat LeMay sedang lengah, Kearney melenyapkannya hingga tewas. Dan seperti biasa, setelah ritual selesai, Kearney membuang potongan tubuh LeMay di gurun California. 5 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Maret 1977, polisi menemukan jasad LeMay yang telah membusuk yang sedang digerogoti hewan di sepanjang jalan California. Sesaat setelah penemuan ini, polisi menanyai beberapa tetangga LeMay yang salah satunya menceritakan bahwa LeMay sedang berkunjung ke rumah temannya di Culver City. Namun, ketika mereka mendatangi rumah itu, Hill dan Kearney telah melarikan diri. Salah satu pemilik toko makanan di daerah itu bernama Jerry Stephen mengatakan bahwa akhir-akhir ini Kearney seringkali membeli beberapa sajam dan gergaji. Dia bahkan menanyakan kualitas baja dari benda-benda tersebut. Di saat kepolisian melakukan pencarian besar-besaran, keluarga Kearney meminta Kearney untuk segera menyerahkan diri. Dan Kearney pun menyerahkan diri kepada kepolisian di daerah El Paso, Texas. Saat diinterogasi, Kearney mengaku telah melenyapkan 28 orang. Namun saat ditelusuri lebih dalam, ditemukan jika dia telah melenyapkan 30 orang korban.
Menurutnya, untuk melenyapkan barang bukti, dia membuang korbannya di berbagai lokasi seperti ngarai, tempat pembuangan sampah, di sepanjang jalan raya, serta di gurun agar dimakan hewan liar. Dia terkadang menguras darah korban atau memandikan jasad tersebut untuk menghilangkan bau dan sidik jari. Motifnya melenyapkan mereka adalah sebagai cara untuk melampiaskan kemarahannya terhadap orang-orang yang pernah membulinya. Dengan cara itu, Kearney merasa memperoleh kekuatan dan kekuasaan yang tentunya cara tersebut sangat salah karena para korban bukanlah orang-orang yang bersalah padanya. Untuk menghindari hukuman mati, dia setuju untuk mengaku bersalah. Kearney didakwa atas 21 orang korban karena polisi tidak berhasil menemukan bukti fisik untuk 7 korban lainnya. Kearney divonis hukuman penjara 21 kali penjara seumur hidup yang dijalaninya di penjara Mule Creek, California. David Hill sendiri dibebaskan setelah terbukti tidak terlibat. Dan cukup sampai di sini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung di sini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.